Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo berpulang pada hari ini Jumat 1 Juli 2022 pada pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Dan setelah tadi disemayamkan di rumah duka di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, kemudian almarhum juga tadi disolatkan di Masjid Kuba di Komplek Kementerian Pan RB di Jakarta, kemudian juga saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Taman Makam Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kita lihat bersama pemirsa saat ini mobil jenazah sudah tiba di Taman Makam Pahlawan dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi pemakaman yang dilakukan secara militer. Dan tadi informasi yang kami dapatkan juga Mensesnek Pratikno yang akan menjadi inspektur upacara dalam pemakaman almarhum Cahyokumolo di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Udah lah, nggak apa-apa, pegang aja Kak, biar gue handheld aja. Segala persiapan di Taman Makam Pahlawan Kalibata sudah selesai dilakukan dan tadi juga sudah banyak keluarga, kemudian kerabat dan juga pejabat negara yang sudah tiba. Di antaranya tadi ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian juga ada Menkominfo Johnny G. Plate, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tadi juga tampak sejumlah tokoh dan juga kader PDI Perjuangan yang hadir di sana. Juga tadi kita lihat bersama ada juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang sudah menunggu di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengikuti prosesi pemakaman dari almarhum Cahyokumolo. Depan dong, tolong dong. Hitam. Mas, baju hitam. Mas, pakai HP, Mas. Mas, mundur dong. Kepergian almarhum meninggalkan duka yang mendalam. Seperti tadi juga yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sempat ia mengatakan sangat kehilangan dengan kepergian almarhum Cahyokumolo karena baginya almarhum merupakan sosok yang sangat dekat yang sudah dianggap seperti adik sendiri dan sering berdiskusi mengenai banyak hal. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa suasana di Taman Makam Pahlawan Kalibata, kami langsung ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami, Marcelina Tumundo, yang saat ini berada di sana. Marcelina, ini saat ini jenazah Cahyokumolo sudah tiba. Bisa Anda gambarkan seperti apa suasana dan bagaimana prosesi untuk pemakaman almarhum Cahyokumolo di sana? Zakia, betul sekali bahwa jenazah dari almarhum Cahyokumolo baru saja tiba di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan kurang lebih 5 menit yang lalu. Saat ini tengah dilakukan persiapan untuk dimulainya upacara pemakaman secara militer yang mana
ini akan melibatkan pasukan dari 3 matra begitu, dan kemudian nantinya jenazah ini akan diiring tepat dari bagian luar Taman Makam Pahlawan Kalibata, lalu menuju ke lokasi liang lahat yang sudah disiapkan sejak siang hari tadi. Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan bahwa lokasi pemakaman atau liang lahat dari almarhum Cahyokumolo ini berada di Blok Z nomor 411, yang saat ini situasinya di bagian dalam juga sudah disiapkan tempat, tenda dan juga kursi-kursi. Kalau dari pantauan kami ini ada sekitar 100 kursi untuk para pelayat. Kita saksikan bersama, inilah dimulainya upacara pemakaman almarhum Menpan RB Cahyokumolo. Berarti ngomong aja. Dibawa atau digiring ke bagian dalam Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan saat ini tengah melewati pelataran utama dari TMP Kalibata. Saat ini dapat kami gambarkan bahwa suasana
di TMP Kalibata ini cukup banyak dihadiri tidak hanya oleh para pelayan yang datang dari kalangan pejabat negara, tapi juga masyarakat sekitar, kemudian juga tentunya sahabat serta rekan-rekan sekerja dari Cahyokumolo. Karena tadi kami juga sempat melihat bahwa ada sejumlah sahabat yang sempat berada di organisasi yang sama dengan Cahyokumolo, melihat adanya berita wafatnya Cahyokumolo dan langsung mengambil inisiatif untuk datang mengantarkan Cahyokumolo ke tempat peristirahatan terakhir di TMP Kalibata ini. Dan seperti yang Anda saksikan, saat ini jenazah masih terus dibawa semakin mendekat ke liang lahat. Ini baru saja melewati tugu yang berada di TMP Kalibata. Nantinya prosesi upacara pemakaman almarhum Cahyokumolo ini akan digelar secara militer, dan berdasarkan informasi bahwa yang akan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Pasukan pengawal dari jenazah almarhum Cahyokumolo sudah sedikit mendekat ke area liang lahat. Dan semakin mendekati, ini kami melihat ada lebih banyak para pelayan yang sudah tiba di area dalam TMP Kalibata. Nampaknya hari ini untuk prosesi upacara pemakaman juga sangat didukung dengan kondisi cuaca yang baik, mendukung, sehingga tentu diharapkan segala prosesi ini dapat berjalan dengan lancar. Awas. Bahwa di area sekitar liang lahat ini tersedia ada sekitar 100 kursi yang utamanya memang disediakan bagi para pelayan yang datang dari keluarga, rekan sesama pejabat tinggi negara, kemudian juga sesama politisi yang tadi terlihat sudah hadir di TMP Kalibata. Untuk sebuah prosesi upacara pemakaman yang dilakukan secara militer, berdasarkan informasi memang tidak akan memakan waktu yang lama. Diperkirakan untuk upacara pemakaman secara militer ini akan memakan waktu sekitar 20 sampai 30 menit.
yang nantinya juga tentu dari pihak keluarga akan memberikan sepatah dua kata-kata seperti apa kondisi dan juga kenangan yang dimiliki oleh keluarga atas almarhum Cahyokumolo. Baik, itu tadi laporan dari Marcelina Tumundo. Tampaknya kami mengalami kendala audio di sana. Nanti kami akan coba kembali. Tetapi seperti yang disampaikan rekan kami bahwa prosesi upacara pemakaman akan berlangsung sesaat lagi. Prosesi upacara ini sendiri akan berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit yang dilakukan secara militer. Dan nanti akan dipimpin oleh Inspektur Upacara, yakni Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno. Saat ini kita saksikan bersama pemirsa peti jenazah dari almarhum Cahyokumolo yang tengah doakan Bapak Cahyokumolo beristirahat dengan dibawa menuju ke arah liang lahat yang tadi sudah selesai digali begitu dan sudah dipersiapkan sejak siang tadi. Dan dalam upacara pemakaman ini dihadiri oleh keluarga, sahabat-sahabat, kerabat dari almarhum yang tadi sudah tiba juga sejak sore tadi. Di antaranya ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menkominfo Johnny G. Plate, Baik pemirsa, tampaknya ini sudah sampai di dekat lokasi dengan tempat nantinya almarhum akan dimakamkan. Kita saksikan bersama-sama saat ini peti jenazah almarhum akan dibawa menuju ke liang lahat. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena pernah menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 11 November 2020 lalu. Penyerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada almarhum ini merupakan atas jasa-jasanya sebagai Menteri Dalam Negeri pada periode 2014 hingga 2019 dalam Kabinet Kerja. Setelah almarhum menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, almarhum juga kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia atau Menpan RB sejak 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju. Di bawah kepemimpinan almarhum, Kemenpan RB ini banyak mendapatkan penghargaan. Di antaranya juga mendapatkan klasifikasi dari Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada 2021. Penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atau KIP ini diberikan secara virtual oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik tahun 2021, Kemenpan RB juga mendapatkan nilai 95,88. Ini menunjukkan nilai peringkat atas keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Kementerian Pan RB. Baik, pemirsa, kita saksikan sesaat lagi rangkaian prosesi upacara pemakaman almarhum Cahyokumolo akan segera dimulai dan bertindak sebagai inspektur upacara dalam pemakaman adalah Mensesnek Pratikno.
Bu Puan melanjutkan, dalam perjalanan karir politik saya, Indonesia Om Cahyo segera dimulai. Inspektur upacara. Tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Laporan kepada Inspektur upacara. Laksanakan. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Riwayat hidup singkat. 1. Nama: Haji Cahyo Kumolo SH. Jabatan: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Instansi: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2. Pendidikan: Umum Strata 1. 3. Dilahirkan di Solo pada tanggal 1 Desember 1957, putra pertama dari Bapak Bambang Subandiono dan Ibu Tuti Slemon. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. 4. Bintang jasa dan gelar kehormatan yang dimiliki. 1. Bintang Mahaputra Adi Pradana. 2. Bintang Bayangkara Utama. 3. Bintang Kehormatan Raja Wali. 4. Bintang Kehormatan IPDN. 5. Bintang Emas Polri. 6. Gelar Adat Kerajaan Goa. 7. Gelar Adat Kesultanan Buton. 8. Gelar Adat Suku Kabupaten Maibrat Papua Barat. 5. Meninggal di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pukul 11.10 waktu Indonesia bagian Barat karena sakit. Jakarta, 1 Juli 2022 atas nama Komandan Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, Kepala Staf Novi Helmi Prasetya, SIP MIP, Brigadir Jenderal TNI. Selesai. Pembacaan apel persada oleh Inspektur Upacara. Saya Pratekno,
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia. Atas nama negara, bangsa, dan tentara nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum nama Haji Cahyokumolo Sarjana Hukum, jabatan Menteri Pemberdayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, putra dari almarhum Bapak telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022 pukul 11.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdiwaluyo karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Jakarta, 1 Juli tahun 2022, Inspektur Upacara Pratikno. Pasukan pasang sangkur. Persiapan penurunan jenazah. Regu salvo, sikap salvo atas. Para pendamping dimohon untuk merentangkan bendera merah putih setinggi dada. Dimohon hadirin dan pelayat yang duduk untuk berdiri. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Hadirin dan pelayat dipersilakan untuk duduk kembali.
Regu Salvo dapat meninggalkan tempat. Para pendamping dimohon untuk melipat bendera merah putih, kemudian mengadakan penghormatan kepada almarhum dipimpin yang tertua, dan selanjutnya bergabung ke kelompok deputasi. Jenazah. Mat. Rek. Tegak. Rek. Hadap kanan, hadap kiri. Gek. Maju. Jalan. Tabur bunga oleh keluarga. Pasukan disilakan. Tabur bunga dianggap bisa dilakukan setelah selesai pemakaman. Baik, pemirsa, baru saja kita saksikan prosesi pemakaman almarhum Cahyokumolo, di mana tadi dimulai dengan laporan dari Komandan Upacara terhadap Inspektur Upacara, yakni Mensesnek Pratikno, dan kemudian juga tadi dibacakan riwayat hidup singkat almarhum Cahyokumolo. Dan setelah itu prosesi dilanjutkan dengan prosesi pasukan pasang sangkur yang diikuti dengan penurunan peti jenazah. Tadi kita juga saksikan bersama-sama jenazah sempat diazankan dan ada penghormatan terhadap jenazah. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga oleh keluarga. Dan saat ini sudah masuk dalam prosesi penimbunan liang lahat. Kita saksikan tadi dilakukan secara simbolis oleh Inspektur Upacara Mensesnek Pratikno dalam prosesi penimbunan liang lahat.
yang akan diwakili oleh putra almarhum Arjuna Cakra Candrasa. Perwakilan keluarga, dipersilakan. Baik, baru saja tadi putra almarhum Cahyokumolo, Arjuna Cakra Candrasa, juga melakukan prosesi penimbunan liang lahat. Dan kita saksikan bersama saat ini petugas dari Taman Makam Pahlawan Kalibata yang akan melakukan penimbunan liang lahat. Almarhum Cahyokumolo meninggalkan istri Erni Guntari serta 3 anak, Rahajeng Widiaswari, Karunia Putri Paricendana, dan Arjuna Cakra Candrasa. Tadi keluarga bersama-sama sudah menabur bunga sebelum liang lahat kemudian ditimbun begitu di prosesi penimbunan liang lahat yang sedang dilakukan saat ini. Baik pemirsa, alasan almarhum Cahyokumolo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tentunya tidak bisa sembarangan begitu orang untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini. Almarhum pernah mendapatkan atau menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana yang diserahkan atau dianugerahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 11 November 2020 di Istana Negara. Pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana ini atas jasa-jasa almarhum sebagai Menteri Dalam Negeri di periode 2014 hingga 2019. Upacara pemakaman almarhum Cahyokumolo ini dihadiri oleh keluarga, kerabat, sahabat-sahabat tentunya. Tadi juga salah satunya ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang juga sempat memberikan pernyataan kepada wartawan yang mengaku sangat kehilangan dengan kepergian almarhum Cahyokumolo yang sudah dianggapnya seperti adik sendiri. Meletakkan karangan bunga atas nama negara, bangsa. Surya Paloh mengatakan banyak hal yang sering didiskusikan bersama almarhum Cahyokumolo
Dan terakhir bertemu adalah pada saat pesta pernikahan dari adik Presiden Joko Widodo. Dan prosesi saat ini adalah, pemirsa, peletakan karangan bunga yang dilakukan oleh Inspektur Upacara Mensesnek Pratikno. Baru saja Inspektur Upacara meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum Cahyo Kumolo. Arjuna Cakra Candrasa. Dan prosesi peletakan karangan bunga juga diwakilkan oleh pihak keluarga yang diwakili oleh anak almarhum, yakni Arjuna Cakra Candrasa. Pasukan disiapkan. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلالك الكريم وللعزين سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله وتقبل حسناته وكفر السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. Wahai jiwa yang tenang dan sejahtera, kembali kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang beriman, dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah. Pada hari ini kami serahkan kepadamu ya Allah almarhum Haji Cahyo Kumolo sejenak hukum. Dengan panggilan suci ya Allah, Tuhan bersifat kudrat dan iradat. Kembalilah kepadamu ya Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami kepunyaan Allah dan sungguhnya kami akan... Baik, dan pemirsa, tadi baru saja kita saksikan bersama-sama prosesi pemakaman almarhum Cahyo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang tadi setelah peletakan karangan bunga yang dilakukan oleh Inspektur Upacara atas nama negara, bangsa, dan TNI, dan juga perwakilan keluarga satu orang yang diwakili oleh anak almarhum, yakni Arjuna Cakra Candrasa, dan kemudian tadi ditutup oleh pembacaan doa. Dengan demikian seluruh rangkaian prosesi pemakaman almarhum Cahyo Kumolo sudah selesai dilakukan. Dan pemirsa, demikianlah breaking news Metro TV untuk saat ini. Informasi terkait dengan almarhum atau kepergian dari Cahyo Kumolo ini sendiri dapat Anda saksikan di program-program kami selanjutnya. Saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.